Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Selamat malam. Untuk memulai ibadah pada malam hari ini, mari Bapak Ibu kita pujikan pujian Hai Mari Sembah. Mari Bapak Ibu kita awali ibadah persekutuan doa keluarga dengan berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini, sampai hari ini Bapa, terima kasih Engkau berikan berkat pada kami yang luar biasa, Engkau berikan kami kesempatan hidup Bapa sampai detik ini Tuhan, terima kasih. Dan pada kesempatan kali ini Tuhan, Kau perkumpulkan kami, anak-anak-Mu, dalam persekutuan doa keluarga melalui Zoom ini Bapa. Kiranya Engkau berkati dari awal sampai akhirnya nanti. Tuhan, di dalam persekutuan doa ini, apa yang kami dengarkan, apa yang kami renungkan, dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari, terlebih kepada sesama kami. Ampuni kesalahan dan dosa kami Bapa, ajar kami untuk selalu bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Saudari Yakobet, mari kita pujikan pujian Bapa Surgawi. Ajarku mengenal
Untuk firman, waktu dan tempat dimohon dengan kasih Saudari Yakobet, saya persilahkan. Baik, selamat malam saudara-saudara yang saya kasihi. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami begitu mengucap syukur Tuhan karena penyertaan luar biasa dalam kehidupan kami. Saat ini Bapa, kami juga sangat bersyukur karena Engkau masih memberikan kami semua nafas kehidupan untuk berkarya di dunia Tuhan. Kami juga sangat bersyukur karena di tengah-tengah kesibukan kami, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk berkumpul, memulai akan persekutuan kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami hendak untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu, namun kami mohon, sekiranya Engkau urapi hati kami, pikiran kami, bahkan tubuh kami Tuhan. Agar apa yang kami dengar, bukan hanya sekedar kami dengar, namun dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami telah siap mendengarnya. Haleluya, amin. Baik, sekali lagi shalom Bapak Mama Jemaat semua. Firman Tuhan pada persekutuan malam hari ini terpilih dalam Injil Matius. Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-7. Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-7. Kalau sudah ketemu, saya akan bacakan untuk kita semua. Dengan perikop hal pengabulan doa. Ayat yang ke-7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Saya bacakan sekali lagi. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Dan yang dikatakan berbahagia adalah bukan hanya sekedar mendengar, namun kita dapat melakukan dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Tema yang diberikan untuk kita sama-sama renungkan pada persekutuan keluarga malam hari ini, yaitu berpeganglah pada janjinya. Berpeganglah pada janjinya. Saudara-saudara, Bapak Mama yang saya kasihi dalam kasih Yesus Kristus. Ketika kita mendengar kata doa, apa yang terlintas di dalam pikiran kita? Ketika kita mendengar kata-kata doa, apa yang ada dalam pikiran kita? Nah, doa ini adalah bagaimana kita manusia dapat membangun relasi yang intim dengan Tuhan. Kita bisa membangun percakapan yang baik dengan Tuhan. Nah, caranya adalah supaya kita dapat membuka diri apa adanya dan supaya kita bisa hidup dengan rendah hati, memohon berkat-Nya yang berlimpah dalam hidup kita. Nah, tujuan kita berdoa ini supaya apa? Saudara-saudara, tujuan kita berdoa ini supaya hidup kita menjadi semakin dekat dengan Tuhan. Dan supaya berkat-Nya mengalir keluar melalui kehidupan kita, orang-orang di sekeliling kita, di kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi, Bapak Mama yang saya kasihi, terlepas dari hal ini, ketika kita sudah mengetahui apa itu doa, tujuan dari doa, pernahkah kita berpikir, saya sudah berdoa bertahun-tahun, tapi tidak dijawab? Pernahkah kita menyalahkan Tuhan atas doa yang telah kita doakan selama bertahun-tahun, tapi tidak pernah dijawab? Atau
Saya sudah berdoa berkali-kali tapi tidak pernah dijawab. Atau saya sudah berlutut memohon tapi belum juga dijawab. Saat ini kita merenungkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan bukan tidak menjawab doa kita. Apapun yang menjadi pergumulan kita, yang menjadi doa kita, Tuhan tahu. Namun, Tuhan juga melihat apakah kita ini benar-benar setia, kita benar-benar bersungguh-sungguh memohon pertolongan dari Tuhan. Apakah kita benar-benar setia, bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan? Atau kadangkala Bapak Mama, kita manusia ini hanya menganggap doa ini sebagai tindakan yang kalau butuh baru doa. Jadi kalau misalnya pakai kata-kata anak kos, kita anggap doa itu sebagai ATM berjalan. Tuhan itu sebagai ATM berjalan. Jadi kalau kita butuh dulu baru kita jalan. Kita buat kadangkala kita manusia ini kita doa karena kalau kita sangat-sangat membutuhkan. Kita tidak membuat doa itu sebagai prioritas utama kita. Orang biasa mengatakan air sudah di batang leher baru mulai bertindak. Air sudah di batang leher baru memulai. Kadangkala orang-orang seperti itu, saudara-saudara, Bapak Mama, jangan kita membuat doa itu negosiasi kita dengan Tuhan. Jangan kita membuat doa itu sebagai sebuah negosiasi tawar-menawar dengan Tuhan. Tapi mari kita menjadikan doa itu sebagai prioritas utama kita, kebutuhan utama kita. Jadi kita haus akan doa itu. Bapak Mama, saudara-saudara, firman malam hari ini, pada persekutuan keluarga kali ini, Tuhan Yesus menggunakan 3 kata kerja untuk mendorong para murid supaya mereka berdoa kepada Allah. Kita bisa lihat di ayat 7. Yang pertama, minta, mintalah. Kemudian yang kedua, carilah. Dan yang terakhir adalah ketoklah. Berbicara mengenai meminta, maka jelas kita tahu bahwa sumber dari segala berkat yang kita butuhkan, yang kita terima, itu ada pada Allah. Yang memberikan kita nafas kehidupan, pekerjaan, segala sesuatu itu adalah Allah. Dan kita manusia sebagai orang percaya, satu hal yang kita perlu lakukan adalah meminta dengan iman, setia, dan tulus. Kemudian kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita juga harus percaya bahwa Dia akan memberikan yang terbaik untuk hidup kita. Jangan kita mengkhawatirkan atau takut kalau sudah berdoa bertahun-tahun, sudah berdoa berbulan-bulan, tapi tidak dijawab. Mari kita koreksi kembali diri kita masing-masing. Apakah kita sudah bersungguh-sungguh, sudah setia, berdoa kepada Tuhan? Kemudian kata kerja yang kedua yaitu carilah. Terlepas dari meminta, sekarang mencari. Kita diperintahkan untuk mencari kehendak Allah. Kita diperintahkan untuk mencari maksud Allah. Kita diperintahkan bukan hanya sekedar duduk,
diam, namun kita diperintahkan untuk mencari. Kita mencari wajah Allah. Allah tahu yang terbaik untuk kita. Tetapi kita tidak tahu. Kita terbatas. Ketika kita mencari dengan segenap hati kita, tulus dan setia sekali lagi, maka kita akan mendapatkan. Maka kita akan menemukan apa yang Tuhan inginkan, Tuhan kerjakan melalui diri kita. Kemudian yang ketiga adalah ketoklah. Ada orang yang mengatakan ada pintu yang tidak bisa kita buka sendiri. Ada pintu yang tidak dapat dibukakan oleh manusia karena keterbatasan kita. Dan hanya Allah satu-satulah yang dapat membuka. Hanya Allah satu-satulah yang mampu membukakan pintu itu bagi kita. Oleh karena itu, kita diminta untuk tekun menantikan Tuhan, supaya Tuhan membukakan pintu itu bagi kita. Namun, sambil menunggu Tuhan membukakan pintu bagi kita, jangan kita hanya duduk, kita hanya diam dan menunggu. Namun sekali lagi, meminta dan mencari. Kita harus menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, mengikutinya dengan setia, supaya pintu itu dapat dibukakan oleh Yesus. Bapak, Mama, saudara-saudara yang saya kasihi, sesuai dengan tema persekutuan malam hari ini, yaitu berpeganglah pada janjinya. Kita tahu bahwa kita sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Allah, kita harus mencari Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh dan menaati kehendak-Nya. Ketika kita melakukan hal itu, maka kita akan mendapatkan bagian atau berkat yang telah Tuhan sediakan sesuai dengan rencananya. Kita akan mendapatkan janji Allah yang telah Ia sediakan bagi kita manusia. Bapak, Mama, saudara-saudara yang saya kasihi. Namun saat ini, saya harus mengatakan bahwa semua manusia itu Tuhan menjanjikan keselamatan yang kekal. Namun, satu hal yang harus kita ingat, harus kita refleksikan di dalam kehidupan kita bahwa itu tergantung dari diri kita masing-masing. Apakah kita benar-benar setia, tulus untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki? Kita diberikan janji itu. Janji keselamatan yang kekal Tuhan sediakan bagi setiap manusia. Namun sekali lagi, itu tergantung dari kita manusia. Apakah kita di dunia ini kita bertekun, setia kepada Allah atau tidak? Kita pantas menerima janji itu atau tidak? Mari di penghujung renungan kali ini, saya mengajak saudara, Bapak, Mama, dan saya untuk kita merenungkan betapa Tuhan mengasihi kita manusia sehingga Ia rela mati di kayu salib dan masih lagi menjanjikan keselamatan bagi kita semua. Sudah menanggung dosa manusia, tetapi masih menjanjikan keselamatan yang kekal bagi kita. Mari saat ini, ketika kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk berkarya di dunia, kita pakai waktu itu untuk kita pakai kesempatan itu yang masih diberikan oleh Tuhan untuk masuk ke dalam hadirat-Nya.
untuk mencari pimpinannya dan bersedia masuk melalui pintu yang telah Ia bukakan bagi kita. Selamat menjalani hidup sebagai murid Kristus, sebagai anak-anak Allah, sambil kita merefleksikan dan kita mengikuti minggu-minggu sengsara yang telah Tuhan lalui. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas firman-Nya, Saudari Yakobet. Mari Bapak Ibu Saudara kita tanggapi firman tadi dengan kita pujikan pujian dari Kidung Jemaat 393, Tuhan betapa banyaknya. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Berdoa kali ini berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh, saya mohon dengan kasih Ibu Pak Yanuar, bisa mendengarkan suara saya. Bu Yanuar, Mbak. Oh ya, Bu Yanuar dimohon dengan kasih untuk berdoa saudara kita yang sakit dan masa pemulihan. Kemudian ada Ibu Prapti untuk doa kegiatan gereja dan sekolah anak-anak. Mendengar suara saya Bu Yanuar? Bu Prapti. Ye. Terima kasih. Siap. Kemudian untuk doa bangsa dan negara
Dimohon dengan kasih, Kong Bambang bisa mendengar suara saya. Ye. Terima kasih. Oke, mari monggo kita berdoa doa syafaat. Yang terakhir berkat siapa, Mbak? Gimana, Kong? Yang terakhir, doa terakhir? Bangsa dan negara, Kong Bambang. Ya, yang doa persembahan sama berkat. Oh iya, Ada. doa penutup dan berkat Ibu Rustini. Mohon maaf, tinggalan. Bisa diulang, Mbak, urutannya? Pertama, Bu Yanuar untuk doa saudara kita yang sedang sakit dan masa pemulihan. Kemudian yang kedua, Ibu Prapti untuk kegiatan gereja dan sekolah anak-anak. Kemudian ada Kong Bambang untuk doa bangsa dan negara. Dan terakhir, berkat dan penutup yang akan dipimpin oleh Ibu Rustini. Baik. Ya, bisa kita mulai. Mari Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita hadir dalam doa syafaat. Terima kasih Bapak, berkat-Mu luar biasa dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Engkau telah memberkati kami dengan segala aktivitas kami, boleh kami selesaikan satu persatu. Dan hari ini Engkau telah perkenankan kami mendengarkan firman-Mu yang telah disampaikan oleh saudara kami, Kak Yakobus. Dalam kehidupan kami, biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, Tuhan. Tuhan, pada malam hari ini kami terkhusus berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Tuhan senantiasa merawat mereka, melawat mereka, dan senantiasa memberikan kesembuhan. Sehingga saudara-saudara kami boleh kembali beraktivitas sedia kala, Bapa. Tuhan jamah, Tuhan urapi dengan Roh Kudus-Mu, biarlah kesembuhan yang terjadi. Tuhan, kami tidak bisa menyembuhkan satu persatu, tapi kami yakin dan percaya Tuhan bekerja. Tuhan, untuk selanjutnya kami akan membawa doa syafaat ini yang akan disampaikan oleh saudara kami. Terima kasih Bapak. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih karena kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau pada malam hari ini begitu luar biasa Tuhan kasih-Mu selalu melimpah dalam kehidupan kami. Engkau selalu memberkati kami, membimbing kami dalam segala aktivitas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau pada malam hari ini Tuhan, kami bawa doa syafaat kami untuk gereja kami GKJ Mijen. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu di Pepantan, Gempol, dan Ngrep ataupun di Induk Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan membimbing setiap aktivitasnya, setiap pekerjaannya, setiap apa yang dilakukannya, sehingga semuanya boleh seturut dengan kehendak-Mu. Engkau berkati setiap apa yang menjadi kebutuhannya Tuhan, sehingga mereka tidak kekurangan di dalam kehidupannya sehari-hari. Tuhan akan selalu mencukupkan di dalam apa yang menjadi kebutuhannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk Bapak Ibu Majelis. Tuhan akan memberkati dan membimbing Tuhan di dalam pelayanannya, juga di dalam keluarganya. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk setiap komisi, untuk blok, untuk panitia dan pelayan gereja. Tuhan akan memberkati keluarganya, Tuhan juga akan memberkati pelayanannya, sehingga semuanya Tuhan boleh seturut dengan kehendak-Mu. Begitu juga Tuhan, kami berdoa
terkhusus untuk Bapak Pendeta Denny Irawan. Tuhan akan memberkati setiap pelayanannya, Tuhan akan berkati juga keluarganya Tuhan, sehingga semuanya boleh turut dengan kehendak-Mu. Apa yang menjadi tanggung jawabnya, itu semua adalah dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus, untuk saat ini Tuhan, di masa Prapaskah ini, Engkau berkati kami semua jemaat-Mu Tuhan, sehingga kami semua boleh melaksanakan masa Prapaskah ini dengan baik, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu Tuhan, menjadi jiwa-jiwa yang baru dalam kasih-Mu, sehingga kami boleh melaksanakan semua perintah-Mu dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak lupa juga Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak-Mu Tuhan, untuk setiap kegiatan sekolah yang dilaksanakan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberkati anak-anak-Mu di dalam sekolahnya Tuhan, yang secara daring ataupun yang secara sudah tatap muka. Tuhan akan memberkati, Tuhan akan memberikan kesehatan, sehingga anak-anak-Mu boleh belajar dengan sungguh-sungguh, boleh menerima pembelajaran yang ada dengan baik. Engkau berkati setiap pertumbuhan dan perkembangan anak-anak-Mu Tuhan, sehingga dari TK ataupun SD, SMP sampai perguruan tinggi, Tuhan akan memberkati, sehingga apa yang menjadi cita-citanya boleh tercapai sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak lupa juga kami berdoa untuk kedua orang tua, Tuhan akan selalu memberkati, sehingga mereka bisa membimbing anak-anak menjadi anak-anak yang luar biasa, yang takut akan Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan semua dalam tangan kasih-Mu, sehingga semuanya boleh terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Doa selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara kami. Melanjutkan doa dari saudara kami yang lain, Tuhan. Kami bersyukur atas segala berkat kasih karunia-Mu pada kami, anak-anak-Mu. Kami bersyukur bahwa Engkau tempatkan kami di negeri ini, negara kesatuan Republik Indonesia ini, Tuhan. Kami merasakan kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Kami merasakan kasih penyertaan serta berkat-berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, kami berdoa, terutama untuk para pemimpin bangsa kami. Dan yang Engkau berikan kemampuan, memberikan kebijaksanaan dalam memimpin bangsa ini. Sehingga bangsa ini akan tumbuh berkembang dari bangsa yang benar-benar takut kepadamu. Dengan demikian Tuhan, maka rasa damai dan sejahtera akan dirasakan oleh rakyat Indonesia saat ini. Untuk itu Tuhan, kami tahu bahwa di dalam pemerintahan kami saat ini masih banyak orang-orang yang akan mengganggu jalannya pemerintahan. Namun kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan menyelesaikan kesemuanya dengan bijaksanaan, dengan kasih setia-Mu, sehingga bagi kami yang merasa teraniaya akan menjadi kuat di dalam iman kami, dan bagi mereka yang merasa kuat dan merasa mampu untuk menentukan kehidupan di negeri ini, tapi kami percaya Tuhan bahwa semuanya itu tergantung daripada kuat kuasa-Mu di dalam Engkau ikut campur tangan di dalam perjalanan pemerintahan di Indonesia ini. Untuk itu Tuhan, mampukan para pemimpin bangsa kami untuk dapat mengatasi segala permasalahan yang ada di negeri ini. Sehingga kami pun akan merasakan damai sejahtera karena penyertaan Tuhan, terlebih di dalam program pemerintah untuk pemindahan ibu kota negara yang saat ini sudah mulai akan dikerjakan, kiranya Tuhan juga berkati.
sehingga apa yang direncanakan oleh pemerintah itu akan bisa terlaksana dengan baik dan semuanya akan menuju kepada kedamaian dan kesejahteraan bangsa Indonesia ini semakin kokoh, semakin bersatu karena Engkau memberkati di dalam kehidupan bangsa ini. Dari Tuhan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami di tempat-tempat lain yang mengalami berbagai macam percobaan, apakah itu gempa bumi, banjir, ataupun bencana-bencana yang lain. Tuhan, kiranya Engkau mau campur tangan, berikanlah mereka kekuatan di dalam imannya. Berikan mereka penghiburan, dan kepada saudara-saudaranya yang mereka tinggalkan, dan juga Engkau berikan kekuatan, sehingga semakin mengerti seberapa besar kuat kuasa-Mu di dalam kehidupan kami, para anak-anak-Mu, kami para umat-Mu. Untuk itu Tuhan, kiranya Engkau perlengkapi kami, para hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu ini, untuk dapat memiliki hati yang peduli dan memperhatikan pada saudara kami yang lain. Karena berkat-berkat yang Kau limpahkan pada kami, sehingga kami pun akan menjadi saluran berkat bagi mereka yang membutuhkan. Banyak hal Tuhan, apa yang menjadi kemelut daripada bangsa ini. Namun kami percaya bahwa Engkau akan mau turut campur tangan dan menyelesaikannya satu persatu, sehingga segala kemelut yang ada akan terhindar. Terlebih Tuhan, di saat kami dicoba dengan adanya pandemi COVID-19 yang kemudian berkembang menjadi virus-virus yang lain, Tuhan kiranya Engkau berikan kami semuanya kekuatan, kesehatan, sehingga kami akan dapat bertahan. Dan kiranya Engkau campur tangan sehingga virus-virus yang ada itu segera lenyap karena kuat kuasa-Mu. Berkatilah juga para dokter, para medis, para perawat yang ikut terjun di dalam penanggulangan COVID ini Tuhan. Sehingga mereka akan dapat bekerja dengan tanggung jawab, dengan penuh sukacita dan penuh kesadaran bahwa mereka benar-benar Engkau pakai untuk alat-Mu sebagai orang-orang yang benar-benar mempedulikan daripada umat-Mu yang ada di Indonesia ini dan juga di ada dunia pada umumnya. Untuk itu Tuhan, berkati mereka dengan kekuatan dan kesempurnaan serta kebijaksanaannya, sehingga di dalam melakukan tugasnya benar-benar dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Banyak hal Tuhan yang akan kami sampaikan ke hadapan-Mu, namun Engkau tahu apa yang menjadi keterbatasan kami. Untuk itu maka izinkan doa kami ini dilanjutkan oleh hamba-Mu yang lain. Terima kasih Tuhan. Bapak, berkat-Mu luar biasa buat kehidupan kami. Terkhusus pada malam hari ini, Tuhan telah menganugerahkan waktu buat kami semua untuk bersekutu bersama-sama, mengadakan persekutuan doa keluarga. Terima kasih Bapak, lewat persekutuan doa keluarga ini, kami bisa menerima firman-Mu yang baru saja kami dengar, kami renungkan, dan kami hayati. Mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga kami semua pantas disebut anak-anak Tuhan. Sebagai ucapan syukur kami Bapa, pada malam hari ini, kami telah mengumpulkan persembahan berupa uang. Kiranya Bapa terima dan Bapa kuduskan, sehingga persembahan ini berguna untuk kemuliaan nama-Mu di dunia ini. Dan kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang telah mengumpulkan persembahan ini, kiranya Bapak berkati dalam segala aktivitasnya. Bapak berkati usahanya, Bapak berkati pekerjaannya, Bapak berkati keluarganya, sehingga menjadi saluran berkat bagi yang membutuhkan.
Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan apabila sebentar lagi kami akan menutup persekutuan doa ini, kiranya Bapa juga akan memberkati kami semua apabila kami akan melanjutkan kegiatan kami. Dan pada malam hari nanti apabila kami akan beristirahat tidur, kiranya Bapa akan melindungi kami, menyelimuti kami dengan kuasa Roh-Mu. Terlebih Bapa akan memerintahkan bala tentara malaikat Tuhan untuk menjagai kami semua, sehingga di dalam kami beristirahat merasa aman, tentram, dan damai. Dan pada pagi harinya, kiranya Bapak berkenan untuk membangunkan kami dengan keadaan yang sehat, dengan hari yang baru, tenaga baru, berkat yang baru. Terima kasih Bapak, terima kasih. Doa kami yang kurang sempurna ini, kesempurnaannya hanya kami mohon di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu kita tutup ibadah persekutuan doa pada malam hari ini dengan pujian dari Kidung Jemaat 346, Tuhan Allah beserta Engkau. Bait 1 dan 2.